Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elma Foods. Pada kali ini kita akan membahas mengenai aljabar dasar ya, yaitu kita mau menyelesaikan persamaan dengan dua variabel ya. Misalkan ada suatu persamaan yaitu 2x plus 3y sama dengan 10. Kemudian ada persamaan kedua yaitu 9x min 5y misalkan sama dengan 8. Nah, ini mau dicari berapakah nilai x dan berapakah nilai y. Nah, apabila seperti ini, syarat dipenuhinya persamaan itu sebenarnya jumlah persamaannya harus sama dengan jumlah variabelnya. Di sini kita bisa lihat jumlah variabelnya ada dua ya, x dan y ya. Ini variabel pertama, ini adalah variabel kedua ya, sehingga untuk mencari nilai dari x dan y dibutuhkan dua persamaan. Nah, di sini sudah ada dua persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, kalau misalkan tidak ada persamaan kedua, hanya ada satu persamaan ya, misalkan seperti ini ya, itu tidak bisa dicari nilainya ya. 2x tambah 3y sama dengan 10, tidak bisa dicari ya hasilnya. Harus diketahui minimal dua persamaan, atau juga boleh lebih, tapi minimal dua itu sudah cukup ya. Kalau asal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara substitusi ya. Saya tulis ulang persamaannya, 2x plus 3y sama dengan 10 ya. Nah, ini persamaan pertama ya. Berarti 2x sama dengan 10 min 3y. Nah, ini prinsipnya kita mau membuat sampai dengan x sama dengan berapa gitu ya, atau y sama dengan berapa. Nah, karena kita mau patokannya di x ya, jadi kita yang bukan x itu kita masukkan ke ruas sebelah seperti ini. Ini kan bukan x ya. Nah, ini bukan x, jadi kita masukkan ke ruas sebelah. Nah, jadi menjadi 10 minus 3y ya, ini tinggal 2x. Nah, ini masih ada pengali 2, kita jadikan pengali 1 dengan cara dipindah ke ruas kanan juga. Jadi x sama dengan 10 min 3y per 2 gini ya, sehingga x sama dengan 5 min 1 setengah y. Nah, nilai inilah ya yang kita masukkan ke persamaan kedua. Persamaan kedua adalah 9x minus 5y sama dengan 8, sehingga x ini diganti dengan nilai ini ya. Nah, 9 kali 5 minus 1 setengah y min 5y ya, sama dengan 8 ya. Ini berarti 45 minus 9 kali 1 setengah, 13,5 y minus 5y sama dengan 8 ya. Nah, sehingga ini masuk ke ruas kanan, 45 minus 8 sama dengan 13,5y plus 5y. Nah, 45 kurang 8 adalah 37 sama dengan 18,5y ya, sehingga y sama dengan, ini kita balik juga bisa ya, y sama dengan 37 per 18,5, artinya sama dengan y ini sama dengan 2 ya, ini sama dengan 2. Nah, kita dapat angka y sama dengan 2. Nah, ini angka ini kita masukkan lagi, substitusikan lagi ke persamaan pertama ya. Persamaan pertama tadi
2x plus 3y sama dengan 10 ya. Nah, kita masukkan ke sini 2x tambah 3 kali 2 sama dengan 10, berarti 2x tambah 6 sama dengan 10, berarti 2x sama dengan 10 minus 6. Nah, 2x sama dengan 4 ya. Berarti x sama dengan 2. Ternyata sama ya, x nya 2, y nya juga 2 ya. Nah, jadi 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 tambah 6 10 ya. Nah, 9 kali 2 18, 5 kali 2 10, 18 minus 10 8 ya. Ternyata y, kesimpulannya y sama dengan 2, x sama dengan 2, y sama dengan 2. Ini adalah hasil akhirnya ya. Ini hasil akhirnya ya. Nah, ini cara pertama, cara substitusi. Jadi kesimpulannya substitusi adalah dengan cara kita mengekstrak dulu, mendefinisikan salah satu nilai. Kalau di sini saya definisikan x sama dengan ya, x sama dengan 5 min 1,5 y. Setelah itu definisi dari x ini kita masukkan ke persamaan kedua sampai dapat nilai y. Kemudian definisi y ini kita masukkan ke persamaan pertama lagi. Itu adalah cara substitusi. Cara kedua adalah dengan cara eliminasi ya. Eliminasi ini kita tulis dulu persamaannya ya. 2x plus 3y sama dengan 10. 9x min 5y sama dengan 8 ya. Nah, cara eliminasi ini kita kalikan dengan suatu pengali yang kita sudah setting untuk menghilangkan salah satu komponen x atau y ya. Misalkan kita mau menghilangkan komponen x ya. Ya, kita mau menghilangkan komponen x. Nah, ini komponen x ini mau kita hilangkan ya. Nah, 2 dikurangi 9 kan minus 7, itu belum hilang kan. Gimana caranya x nya tuh hilang? Nah, caranya kalau 2 dan 9 itu tidak ada KPK nya kebetulan ya. Jadi kita kalikan saja yang atas dengan 9, yang bawah dengan 2. Nah, sehingga nanti yang atas jadi 18, yang bawah juga jadi 18, sehingga 18 minus 18 sama dengan 0 ya. Jadi kalau sisi atas persamaan pertama kita kalikan dengan 9, menjadi persamaannya 18x plus 27y sama dengan 90. Yang bawah dikalikan 2, 18x minus 10y sama dengan 8 ya, kali 2 16. Nah, kita sudah menembak atau memperkirakan x ini akan hilang ya, tinggal ini kita kurangkan ya, kurangkan jadi 18 minus 18 jadi 0 kan. Nah, ini yang hilang ini ya. 27 minus 10, 27 minus min 10 itu adalah 37 y. Nah, 90 minus 16 itu adalah 74 ya. Nah, sehingga y nya adalah 74 dibagi 37, maaf ya, 74 dibagi 37 sama dengan 2. Nah, y sama dengan 2. Ini yang pertama. Kita ulangi lagi eliminasi ini, tapi yang kita tembak adalah yang y ya. 2x plus 3y sama dengan 10. 9x minus 5y sama dengan 8. Sekarang kita mau nembak yang y untuk dihilangkan ya. Kita mau nembak y yang dihilangkan ya. Nah, sehingga kita kalikan dengan angka tertentu ya.
Nah, ini juga tidak ada KPK nya atau kelipatan pengali yang tepat, jadi kita kalikan saja dengan angka yang berkebalikan. Jadi ini kali 5, ini kali 3. Nah, kita mau hilangkan Y, berarti 2 kali 5 adalah 10X plus 15Y sama dengan 30. Nah, sedangkan yang bawah 27X minus 15Y sama dengan 24 ya. Wah, maaf, ini salah ya, ini harusnya 50 ya, 50, ini 24 ya. Nah, ini kita kalau dikurangkan kan malah jadi 30Y, ini kita tambahkan saja ya. Jadi ini jadi 37X, ini jadi hilang ya, 37X sama dengan 74, sehingga X sama dengan 74 dibagi 37, sehingga X sama dengan 2 ya. Nah, ini adalah cara kedua, yaitu cara eliminasi. Nah, sebenarnya ada dua cara ini yang paling umum digunakan. Cara ketiga sebenarnya adalah campuran dari kedua cara ini, yaitu kita buat dulu dengan cara eliminasi. Nah, seperti ini. Setelah diketahui salah satu angkanya, baru kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. Misalkan substitusikan ke sini, sehingga nanti ketahuan X-nya. Itu bisa juga. Tapi prinsipnya untuk mengetahui persamaan dua variabel ini dengan cara substitusi dan eliminasi. Sebenarnya ada cara lagi yang ketiga, yaitu menggunakan matriks ya, tapi matriks ini lebih rumit dan tidak cocok digunakan untuk persamaan dengan dua variabel. Matriks ini lebih cocok untuk persamaan dengan variabel yang lebih banyak ya, lebih rumit, misalkan persamaan 10 variabel. Nah, itu menggunakan matriks lebih enak. Tapi kalau persamaan yang hanya dua, itu umumnya hanya substitusi dan eliminasi. Nah, sebenarnya apa ya tujuan kita mempelajari persamaan dua variabel ini ya? Kira-kira apa tujuannya kita mempelajari persamaan dua variabel ya? Tujuannya banyak ya. Salah satunya adalah kita bisa mengetahui harga-harga satuan di warung makan ya. Itu paling gampang, itu aplikasinya itu ya. Misalkan suatu hari adik-adik itu beli di warung sama teman-temannya gitu ya. Ada 10 orang gitu, jadi beli 10 soto ya, 10 soto. Nah, ditambah es tehnya, misalkan beli yang satu minumnya cuma air putih ya, cuma 8 es teh ya. Nah, bayarnya pada saat itu misalkan 108.000 ya, atau 120.000 lah. Nah, misalkan aja ya 120.000. Nah, di kesempatan kedua itu yang makan cuma 5 orang, atau 5 soto, ditambah ya ini minum es teh semua ya, nggak ada yang minum air putih ya, 5 es teh. Pada saat itu bayarnya adalah 62.500 misalkan ya. Nah, dari sini kita bisa membidik atau bisa menebak ya, kira-kira berapa harga soto dan berapa harga es teh. Ini paling enak menggunakan eliminasi ya. Jadi kita ibaratkan saja soto itu adalah S atau T ya, T aja. Kemudian es teh itu adalah S, sehingga 10. Nah, 10 T plus 8S sama dengan 120.000. Kemudian 5T plus 8S, plus 5S sama dengan 62.500. Nah, ini kita kali 2 ya. Sisi atas kali 1, sisi bawah kali 2, sehingga yang atas tetap 10T. Kita mau bidik menghilangkan T ya ceritanya ya. Ini supaya sama-sama 10T, yang atas kali 1, yang bawah kali 2, sehingga persamaannya menjadi 10T plus 8S sama dengan 120.000. Yang bawah menjadi 10T plus
10S sama dengan 62.500 kali 2 ya, berarti 125.000 ya. Nah, kemudian kita kurangkan 8S min 10S itu adalah minus 2S. Nah, ini adalah minus 5.000. Nah, sehingga S sama dengan dibagi 2.500. Nah, S hanya 2.500 ya. Nah, ini kita mau coba menggunakan cara campuran. Jadi S 2.500 ini kita masukkan ke salah satu persamaan, yaitu 10T plus 8S sama dengan 120.000. Sehingga 10T plus 8 kali 2.500 sama dengan 120.000. 8 kali 2.500 itu adalah 20.000 ya. 10T plus 20.000 sama dengan 120.000. Nah, sehingga kesimpulannya 10T sama dengan 120.000 minus 20.000. Nah, jadi 10T sama dengan 100.000. Maaf. T sama dengan 10.000 ya. Nah, sehingga kesimpulannya harga soto adalah 10.000. Nah, harga ST 2.500 ya. Nah, misalkan kita tidak tahu harganya ya, tidak ada di list harganya, tapi kita bisa menghitung. Cara ngitungnya menggunakan eliminasi, substitusi, dan campuran tadi ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari persamaan dua variabel. Sekali lagi, untuk menyelesaikan dua variabel dibutuhkan dua persamaan minimal. Apabila ada tiga variabel dibutuhkan minimal tiga persamaan. Jadi kalau ceritanya tadi 10 ST, 10 soto, 8 ST, dan 3 mendoan. Nah, itu kan ada tiga variabel tuh, soto, ST, mendoan. Jadi dibutuhkan minimal tiga persamaan. Dibutuhkan 3 kali belanja ya, 3 kali belanja ya. 5 soto, 5 ST plus 2 mendoan. Nah, ini yang ketiga apalagi ya, 1 soto, 1 ST, 1 mendoan misalkan. Itu baru bisa minimal 3 persamaan. Jadi jumlah persamaannya harus minimal sama dengan jumlah variabelnya. Baik, pada video kali ini sudah dijelaskan mengenai cara menyelesaikan persamaan dengan dua variabel. Kesimpulannya yaitu ada dua cara, yaitu pertama substitusi. Substitusi itu adalah dengan cara mendefinisikan dulu salah satu variabel, kemudian definisi X sama dengan berapa itu dimasukkan ke persamaan yang kedua sampai diketahui definisi dari variabel yang kedua. Nah, definisi dari variabel kedua itu dimasukkan lagi ke persamaan pertama sehingga didapatkan nilai dari persamaan pertama. Cara kedua adalah dengan eliminasi, dengan cara kita membidik salah satu variabel untuk dihilangkan, kemudian kita kali, kemudian kita jumlahkan sehingga salah satu variabelnya hilang. Nah, sehingga kita bisa mengetahui variabel yang kedua. Kemudian kita ulangi lagi dengan cara membidik untuk menghilangkan variabel yang kedua sehingga diketahui variabel yang pertama nilainya berapa. Dan ada juga cara campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Jadi dieliminasi dulu, setelah mendapatkan nilai dari variabel salah satu variabel baru disubstitusikan ke salah satu persamaan. Demikian pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.